tiba-tiba Bursa Efek Indonesia itu di dalam tanda kutip di-push untuk ngembangin pasar modal syariah. Jadi sebenarnya investasi dari zaman Rasul dulu gitu ya sampai sekarang itu basic konsepnya nggak berubah. Yang berubah itu adalah perilaku dan underlying aset. Assalamualaikum Pak Irwan. Waalaikumsalam Mas Daryl. Ini saya baru sekali ketemu loh sosok wujud aslinya kayak gini nih. Karena beberapa kali kita ketemu by Zoom ya, nggak pernah ketemu langsung begini. Tapi gantengnya luar biasa nih. Mencerminkan namanya nggak sih sebenarnya? Tergantung. Depends on what Pak Irwan. Iya, tergantung kalau misalnya lagi ngopi, nah kan nggak nyambung. Tapi kalau lagi di masjid nyambung kan, Abdallah gitu. Oh iya. Nama itu konon kabarnya adalah pencerminan dan harapan orang tua ya. Setuju nggak Pak Irwan? Iya saya setuju. Ini ada dua nama nih yang berbeda nih. Betul. Yang satu nuansanya general banget, Irwan. Ada Irwan Surbekti. Saya punya teman namanya Irwan Abdullah. Nah ini Irwan Abdallah. Boleh nggak satu-satu definisi arti? Kan pernah nanya kan orang tua dulu ya. Kalau Irwan nggak, itu nama pasaran kayaknya. Kadang kalau ada orang kenalan, nama siapa? Irwan. Nyangkanya orang Padang. Karena waktu itu ada yang namanya Irwan itu salah satu pejabat lah di pemerintahan di Padang. Kemudian, tapi begitu bilang Abdallah, makin yakin kayaknya orang Padang nih. Karena berbau-bau agama gitu. Abdallah itu abdi Allah. Irwannya sendiri saya nggak tahu artinya apa. Tapi kalau Abdallah itu abdi Allah. Jadi mungkin gitu ya, orang tua saya berharap saya menjadi hamba Allah yang taat. Amin, gitu. amin. Doanya begitu. Ini ada kata mungkin loh. Iya. Pernah nanya nggak sih sebenarnya? Karena rata-rata pakai Abdullah kan. Iya. Gitu. Betul, jadi kalau saya sering banget yang salah nama. Maksudnya gimana? Sering nyebut Irwan Abdullah. Ada satu kejadian yang lucu. Saya ngisi formulir di bank. CS-nya balikin formulirnya. Pak namanya salah. Saya bilang, lo salah. Kok Bapak Abdallah isinya bukannya biasanya Abdullah? Jadi dia pede banget gitu. Nama saya salah. Gitu. Jadi Irwan Abdallah ini means-nya itu apa? Abdallah sama Abdullah means-nya sama, hamba Allah. Hamba Allah. Jadi mungkin berharap si Irwan ini menjadi hamba Allah yang taat. Amin. Mudah-mudahan ya insya Allah ya. Oke, Pak Irwan, tadi kan di awal saya mengatakan mungkin Sobat Message yang dengerin hari ini tuh beberapa udah well known banget lah dengan sosoknya Pak Irwan Abdallah. Ada juga mungkin yang belum gitu loh. Karena tadi saya bilang di awal kita pernah beberapa kali satu frame ya. Dan baru kali ini gitu loh. Tapi saya juga masih penasaran tentang sosok Anda loh Pak Irwan. Saya jadi GR. Iya harus tahu juga. Kecilnya tuh gimana sih? Jadi saya itu dulu kalau zaman waktu sampai SMA, saya termasuk orang yang nggak pedean. Kenapa nggak pede? Karena saya dari dulu kacamatanya tebal. Sudah dari SD. Jadi dari merasa minder gitu, kacamata tebal. Jadi objek ledek-ledekan lah. Saya nggak berani bilang bully karena mungkin teman-teman niatnya nggak ke sana waktu kecil gitu. Sampai sempet dikatakan apa dulu tuh Nobita gitu yang kacamata tebel kan gede gitu kan. Karena kacamatanya gede, tebel gitu ya. Jadi sempat ledek-ledekan itu. Tapi justru saya dulu waktu SMP saya ingat banget karena berkacamata tebel itu, nah guru saya sempat bilang jangan mau sama yang kacamata tebel. Cacat katanya gitu. Wah, saya makin bukannya malah jadi jadi minder, tapi malah terobsesi harus nunjukin apa yang dibalikin itu sebaliknya. Gitu. Itu masa saya kecil, tapi untuk mengurangi itu saya aktif dari kecil organisasi untuk mengurangi rasa minder itu. Justru saya harus aktif sehingga bisa menunjukkan bahwa ada sisi lain dari saya. Somehow saya pernah kalau dulu itu saking mindernya, kalau ketemu orang itu ngomong gagap. Dulu tuh ya. Percaya nggak tuh? Sekarang tukang ngomong, padahal dulu saya SMP sempat gagap kalau ketemu orang. Kenapa? Emang karena faktor kacamata itu? Iya, karena merasa kurang pede aja. Iya. Kan zaman anak kecil kan pasti ada sesuatu yang kurang pede gitu ya. Nah saya karena merasa kurang pede itu udah pendek, kacamata tebal gitu kan. Nah tapi justru sekarang jadi tukang ngomong.
Itu baru disadari setelah ada di sebuah posisi ya berarti ya? Enggak, jadi sebenarnya nggak ada hubungan sama posisi, cuma ternyata karena saya aktif itu, saya aktif dari SMP, saya aktif di organisasi, SMA organisasi, pramuka, OSIS, gitu. Kuliah saya aktif di himpunan. Jadi mungkin gara-gara itu. Gitu. Saya mulai, ternyata gue bisa nih gitu ya, ketemu orang tanpa gagap gitu, dan bisa pede. Gitu. Apa pesan moralnya Pak Iwan? Jadi intinya saya simpel aja, kalau kita saya ingat lagu Tulus lah, kalau Mas Darul ingat lagu Tulus tentang gajah. Iya. Itu kan cerita tentang dibully gitu kan. Tapi betul. dia melihat bulian itu sebagai sesuatu yang positif. Nah itu persis yang saya lakukan. Gitu, ledek-ledekan zaman anak-anak kecil, anak kita kecil kan ledek-ledekan biasa ya. Wajar, ya. Gitu tapi justru jadi pemicu. Gitu. Iya benernya lagu Tulus tuh kayaknya mencerminkan banget ya. Memang gitu. Jadi pesan moralnya adalah kalaupun mungkin ketika kita masih belum sempurna dalam artian fisiknya, karena anak-anak itu kan masih berubah ya Pak Irwan ya. Dari kecil mungkin dia tampilannya seperti ini. Kok lu dulu jelek banget ya, sekarang kok ganteng banget ya. Misalnya begitu loh ya, sorry to say ya. Bisa jadi. Kok dulu pakai kacamata nggak pantas, sekarang kok kelihatan lebih good looking ya. Ya ditelan aja dulu mungkin ya Pak Irwan ya. Karena hidup itu pasti berubah. Iya betul. Merasakan perubahan itu kapan Pak Irwan? Setelah lepas dari organisasi kah, atau setelah kenal perempuan kah, menikah dalam artian seperti itu ya, atau bagaimana? Justru saya merasa ternyata saya punya kelebihan lain itu setelah kuliah. Kuliah, jadi bayangkan kuliah itu organisasi. Saya itu dulu pemilihan ketua himpunan. Saya nggak mau jadi ketua himpunan, tapi saya mau teman saya yang dorong, yang ini. Saya siapkan, saya jadi gue jadi manajer ininya lah, apa namanya, campaign-nya. Saya siapin semua gitu biar dia jadi kepilih. Dilalahnya ternyata dia nggak ada lawan. Kan nggak boleh tuh ya, pemilihan itu nggak boleh harus ada lawan. Akhirnya bilang, lu ikut aja, yang penting gue ada lawan. Jadi secara regulasi pemilihan ketua himpunan bisa gitu. Oke, saya nggak nyiapin apa-apa tuh, karena kan manajer temen gitu. Yang kepilih saya. Ini bukan political kampus kan? Bukan ya. Yang kepilih saya, padahal saya nggak ngiklan, nggak ngapa-ngapain gitu, hanya untuk boleh aja. Nah dari situ, oke, berarti ada sesuatu yang memang orang lihat gitu kan, orang lihat gitu. Dan itu kalau kita asah, itu bisa menutupi gitu. Jadi ketemu sesuatu itu proses. Ini yang penting nih Mas. Gitu. Nggak tiba-tiba. Kalau kita bisa tahu itu ya harus kita dalemin prosesnya. Satu, yang kedua, kalau saya sih ngalamin sendiri bahwa kalau kita lihat jeleknya terus, mindset kita akan jelek terus. Ya, fix mindset ya, nggak growth ya. Yes, betul. Kita harus ubah. Gue jelek di sini. Gue cari yang bagus di tempat lain. Dan itu yang kita tonjolin. Ini insight loh. Oh iya. Dan itu proses tapi Mas, nggak bisa tiba-tiba gitu. Jadi kalau banyak orang mengatakan sukses itu sebetulnya adalah ketika kesempatan ketemu dengan sebuah persiapan. Itu benar ya berarti ya? Bisa jadi. Meskipun saya nggak pernah tahu gitu, apa sih definisi sukses sampai sekarang. Iya. Pokoknya di posisi tertentu udah well known, secara finansial juga udah mateng, ya itu kan ya boleh lah bagian dari sukses ya. Tapi mulai terjun ke dunia investasi itu kapan kira-kira concern? Nah ini juga by accident sebenarnya. Zaman saya dulu kuliah itu, saya ke ekonomi padahal, studi bangunan gitu ya. Jadi apa studi bangunan? Studi bangunan kalau dulu namanya. Kan ekonomi itu dulu manajemen akuntansi, ada studi bangunan gitu. Yang sekarang jadi ekonomi, ilmu ekonomi gitu. Tapi saya waktu kuliah nggak kenal pasar modal. Karena tidak dikenalkan oleh dosen pada saat itu. Itu tahun berapa Pak Irwan? Wah, ketahuan tahu umurnya dong. Saya angkatan 91, Mas. Masuk kuliah 91. Jadi saya kuliah 91 sampai lulus 95, di ekonomi itu nggak dikenalkan pasar modal. Jadi di benak saya itu di brainwash untuk banking. Saya tujuan saya adalah jadi bankers. Saya harus kerja di bank gitu. Tempat basah lah ya. Karena waktu itu lagi on-onnya kan, faktor 88 lagi seru-serunya. Orang bank itu lagi wah gitu kan. Brainwash ke situ. Untungnya keterima di bank gitu. Jadi nah di bank, kemudian dilalahnya bank tempat saya kerja itu kena imbas 98. Gitu. Krismon 98. Nah, pertanyaannya adalah yuk tetap mau di bankers atau mau switch ke tempat lain. Kalau kita dengar cerita
Warren Buffett-nya Indonesia kan sama. Chris Mon dia switch jadi investor. Kalau saya Chris Mon itu switch jadi karyawan bursa. Kebetulan, nah ada tawaran masuk dengan ada informasi lowongan di Bursa Efek Jakarta waktu itu BEJ, di corporate planning yang kebetulan itu adalah bidang saya di bank perbankan. Gitu waktu itu saya di corporate planning juga. Ada nemu dong ya, cocok iya, ya. Masukin lah gitu karena bidangnya sama masuk. Tapi saat itu saya nggak tahu apa itu pasar modal. Begitu dipanggil saya baru belajar. Pasar modal seperti ini gitu. Learning by doing saat itu. Itu tahun 2000. Gitu. Saya masuk ke Bursa Efek Jakarta tahun 2000, langsung saya belajar pasar modal. Ketika itu ilmu ekonominya baru ketemu justru di pasar modal, bukan di bank. Dan jadi saya melihat, wah ternyata ini ekonomi banget gitu. Ini gue banget ya saat itu ya. Dan masuk ke bagian riset. Jadi ilmu ekonominya langsung benar-benar kita pakai gitu, kita riset tentang makro gitu ya pokoknya. Saya waktu itu di bagian riset di corporate planning tapi di bagian riset. Gitu. Jadi meriset makro hubungan macam-macam lah, gitu ya variabel-variabel makro terhadap pasar modal. Ini nih. Nah itu baru kenal pasar awal modal. mulanya seperti itu. Masuk ke pasar modal gitu. Lama di riset. Karena saya background-nya ekonomi, jadi lama di riset, terus masuk ke area corporate strategic. Itu lebih naikkah atau masih satu jadi level? Jadi bidangnya itu kalau corporate, saya nggak bicara tentang managerial level ya, area, gitu ya, area bidang. Kenapa bisa masuk ke corporate strategic? Ternyata ada ilmu-ilmu yang bisa digunakan di corporate strategic. Yang selama itu saya waktu di corporate planners itu saya pakai. Gitu. Nah, kejeblos ke pasar modal syariah itu juga by accident. Saya nggak didesain gitu. Ini hidup kok titik ketemu titik kayaknya. Makanya saya termasuk orang yang percaya bahwa kalau kita ngerjain sesuatu dengan serius pada satu titik gitu, kita akan menemukan ini gue gitu. Setuju. Direncanakan tidak direncanakan akan ketemu. Ini gue. Gitu. Masuk pasar modal syariah pun itu karena gara-gara MES. Tahun 2001, 2002, 2003 itu ada sebelum ada MES ada yang namanya mailing list. Gitu. HTML itu ya. Zaman Yahoo Group. Wah. Saya masih SMP. Zaman Yahoo Group waktu itu. Saya ikut karena pertanyaan simpel. Apa sih keuangan syariah? Pengen tahu karena waktu itu lagi heboh. Tahun 2001 2002 itu lagi heboh keuangan syariah. Penasaran dong, apa sih itu keuangan syariah gitu. Cari informasi, dapatlah grup Yahoo Group gitu yang menjadi cikal bakal MES. Aktif di situ tapi nggak puas. Pertanyaannya selalu kalau saya nanya, apa sih keuangan syariah? Jawabannya adalah gini, kalau nggak gini gitu. Neraka. Jadi gini tuh gimana nggak tahu. Belum ada penjelasan gitu. Pokoknya lu gini deh, kalau nggak gini neraka gitu. Bilang kok kaku banget. Nah jadi makin penasaran, cukup aktif di situ. Kemudian akhirnya nggak selesai nih, gue harus kuliah. Jadi untuk mendalami syariah tuh langsung kuliah hanya untuk itu, penasaran aja, gara-gara penasaran. Setelah kuliah baru ketahuan, ternyata nggak seribet, nggak sepusing, nggak se-ekstrim apa yang waktu itu di grup gitu. Jadi by accident tuh hanya penasaran, dia dalamin gitu. Pasar modal saya belum ada, sudah ada tapi belum orang kenal. Saya aja nggak kenal. Tahun 2000 itu masuk bursa, 97 itu sudah ada pasar modal syariah. Saya nggak tahu. Gitu. 2002 2003 baru saya tahu. Saya nggak langsung belajar pasar modal syariah karena referensinya susah saat itu ya. Gitu. Jadi masuknya ke Islamic Finance. Dari situ baru saya kembangin ilmu pasar modal sama Islamic Finance, di-combine, ketemu, cari-cari gitu. Dan alhamdulillah ya itulah, itu namanya track gitu ya. Tiba-tiba Bursa Efek Indonesia itu di dalam tanda kutip di-push untuk ngembangin pasar modal syariah.
Jadi ilmu saya tiba-tiba kepake. Ya, jadilah sekarang. Oh. Kalau kita melihat ke, ya ibaratnya gini, that's why kaca spion tuh lebih kecil ya, ketimbang dengan kaca depan mobil gitu ya. Jadi bolehlah kita menilik ke belakang, oh dulu jalan hidup gue seperti ini gitu. Tapi view ke depan itu kan harus tetap disongsong. Nah, kita mulai masuk ke bahasan kita nih, Pak Irwan. Kan investasi sekarang beragam. Tapi kalau saya ketemu banyak orang, para investor misalnya, para pelaku investasi, mereka bilang, Ril, aku sih lebih nyaman investasi di emas lah ya, karena biarpun Antam naik turun harganya itu gue masih aman, safe haven banget gitu loh. Ada yang bilang gue lebih aman di properti kayaknya nih, uang ngendepnya tuh enak gitu loh. Ada yang bilang di tanah juga. Tapi yang menarik saat ini kan fenomena baru, anak-anak muda yang muncul, kita nggak pernah tahu dia siapa sebelumnya gitu loh, nggak tahu track recordnya gimana, kok bisa menjadi influencer gitu loh. Sebelum kita ke situ Pak Irwan, Anda melihat bentuk investasi saat ini seperti apa sih? Jadi sebenarnya investasi dari zaman Rasul dulu gitu ya sampai sekarang itu basic konsepnya nggak berubah. Yang berubah itu adalah perilaku dan underlying aset. Perilaku dan underlying aset. Yes, gitu. Dari zaman Rasul dulu yang namanya investasi itu bentuknya yang paling simple adalah kerjasama. Rasul kerjasama dengan yang menjadi istrinya gitu ya. Waktu itu kerjasama untuk mengembangkan bisnis. Rasul punya keahlian, istrinya yang menjadi istrinya itu dulu sebelum jadi istrinya itu punya uang, punya dana, kerjasama. Jadilah sebuah investasi bersama. Oke. Proses itu berkembang sesuai dengan canggihnya pemikiran orang gitu. Manusia kan luar biasa gitu. Nah, akhirnya apa? Ternyata konsep itu terus berkembang, berevolusi. Nggak ada revolusi dalam investasi itu. Semuanya lah berevolusi sampai sekarang aset itu menjadi definisi yang beragam. Kalau saya masih ingat tuh dulu teori-teori di buku saya zaman kuliah. Kalau definisi aset itu cenderung ke fixed asset. Waktu itu saya masih ingat gitu kalau nama baik itu masih debat sebagai aset atau bukan. Gitu. Brand itu zaman itu masih debat. Sekarang kan udah diakui. Sekarang yang jadi debat adalah apakah future yang misalnya startup itu kan jualan masa depan kan. Itu adalah aset atau bukan. Bisa jadi underlying atau bukan. Jadi udah bergeser kan. Tapi basic konsepnya nggak berubah. Investasi itu adalah mencari keuntungan. Dan itu ada dalam kaidah fikih. Dalam kaidah fikih itu jelas dibilang, kalau kamu mau usaha, dapat untung, harus siap-siap, ada rugi. Resiko. Apa resiko dari keuntungan usaha? Itu adalah kerugian. Nah, orang itu kalau dia belajar investasinya benar, pasti paham. Ini benar seperti apa maksudnya? Benar itu begini, ketika dia mau berinvestasi, dia tahu ada resiko rugi. Nah sekarang kan resiko ruginya dibuang, sehingga orang seolah-olah kalau investasi itu harus untung. Pasti untung. Jadi itu yang dijual. Kok bisa klop? Ya karena pada dasarnya manusia itu pengen sesuatu yang lebih benar nggak? Kalau dibilang tamak, iya emang begitu adanya. Gitu. Emang begitu kan, benar kan? Kita pengen cepat, pengen segala macam. Itu dipercepat dengan apa? Dengan sosial media. Informasi itu bisa dengan cepat mengalir, gitu. Akhirnya muncullah orang-orang yang nggak ada bibu tiba-tiba jadi investor gitu. Tiba-tiba cerita tentang hasil investasi, nggak lama kemudian masuk penjara, kan gitu. Ini berarti ada peran positif dan negatif juga dari sosial media ya, Pak Irwan Abdul ya. Karena begini, yang saya lihat di sosial media juga, beberapa investor nih kayaknya lagi menangis nih, khususnya Terra Luna kan bangkrut segala macam, kebakaran jenggot lah istilahnya, whatever you name it lah. Komentarnya bagaimana? Apakah memang edukasinya tentang itu kurang? Atau terlalu berani take risk-nya gitu. Nah, sekarang kita bicara Terra Luna itu kita bicara kripto nih. Ini menarik tentang kripto nih. Kripto. Nah, sebelum kita bicara tentang tingkah laku atau kondisi sekarang kejadian, pertanyaan mendasar adalah apakah kripto itu adalah sebuah aset atau bukan? Itu basic question benar. Gitu. Kalau para pendukung kripto pasti akan belaan mati-matian itu adalah sebuah aset. Ya, setuju. Gitu kan. Tapi di sisi lain, orang yang sangat hati-hati akan sebaliknya. Karena belum
mereka punya kriteria dong. Apalagi kalau kriteria tradisional. Itu nggak masuk bahwa kripto itu aset. Nah, sekarang kita cek dulu lah. Kripto itu lahir sebagai apa? Apakah sebagai aset? Bukan. Kripto itu lahir diciptakannya sebagai mata uang. Makanya terkenalnya cryptocurrency. Ya, betul. Karena dia mata uang. Nah, jadi jangan dilupakan bahwa kripto itu asal muasalnya ada sebagai mata uang. Mata uang alternatif. Gitu. Nah, kenapa kok tiba-tiba jadi aset? Kenapa tiba-tiba jadi objek investasi? Padahal awalnya adalah untuk mata uang. Mata uang kan mau mata uang itu bentuk dari mata uang itu memang evolusi. Kalau kita tarik sebelum zaman Rasul gitu, sebelum ada emas, perak, pernah juga jadi kertas, ranting gitu kan. Pernah kulit binatang, pernah. Jadi kan mata uang itu sebenarnya kalau bentuknya apapun sepanjang disepakati bahwa ini mata uang gitu kan. Jadi kalau kripto menjadi mata uang nggak ada isu. Asal semua disepakati bahwa ini mata uang dan fungsi mata uang itu nggak hilang. Apa kan ada 3 yang terkenal gitu kan. Pengukur nilai gitu, pengukur aset gitu. Terus alat tukar. Transaksi. Gitu, alat tukar. Nah, itu kan kripto awal muasal. Namanya manusia kan, apalagi dalam industri keuangan plus kecanggihan teknologi plus internet yang luar biasa berkembangnya, sehingga diutak-atik jadilah objek investasi. Meskipun sekarang gitu diutak-atik sama orang-orang, kripto ini bukan lagi investasi, sudah jadi main, udah mirip judi daripada investasi. Gitu. Nah. Jadi pertanyaan pertama adalah apa dulu kripto? Clear ya? Kemudian apakah sebuah aset atau tidak? Itu debatable. Ada yang bilang aset dengan berbagai pendapatnya mengatakan bahwa kripto ada underlying-nya. Gitu. Ada lagi yang punya definisi aset, apalagi aset yang tradisional, nggak mungkin memasukkan kripto sebagai aset. Itu kripto nih, sebelum kita bicara merek-mereknya yang banyak gitu ya, nama-namanya si pendirinya macam-macam. Nah, sekarang kita tarik di Indonesia, kripto dianggap sebagai apa? Jadi, fikih itu mengenal, syariat itu mengenal aset, underlying aset yang tidak berbentuk. Sebelum kita bicara hal haram, pasti definisi jelas dulu, kripto ini mata uang atau tidak. Kalau dia aset, nah lebih fleksibel.